Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bambang selaku dosen mata kuliah Mobile Programming lanjut. Perkenalkan, nama saya Zazila Spairana Rahman dengan NPM 21132311028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project mata kuliah Mobile Programming lanjut, yaitu game mobile berjudul Pixel Adventure. Pixel Adventure adalah game platformer 2D berbasis Android yang dibuat menggunakan Flutter dan Flame Engine. Game ini mengusung konsep pixel art, di mana pemain dapat memilih karakter, memilih level, mengumpulkan fruit, menghindari trap, melawan enemy, dan menyimpan skor ke leaderboard menggunakan Firebase. Selanjutnya, saya akan langsung menunjukkan tampilan dan fitur-fitur yang ada pada game ini. Di sini saya akan menunjukkan struktur program dari Project Pixel Adventure terlebih dahulu. Pada project ini, kita memiliki beberapa folder penting, yaitu Asset, Lib, Komponen, dan Service. Nah, pada project ini, folder Asset digunakan untuk menyimpan kebutuhan game seperti audio, font, gambar, dan file map dari tilet. Jadi semua aset visual, sound effect, dan map game berada di folder ini. Seperti ini. Ini font, ini tiles. Untuk tiap levelnya. Kemudian ada folder lib. Ini merupakan folder utama untuk kode program. Di dalamnya terdapat folder komponen dan service. Folder komponen berisi komponen-komponen gameplay seperti player, level, fruit, checkpoint, enemy, collision block, custom hitbox, saw, dan lain-lain. Sedangkan folder services digunakan untuk logic yang berhubungan dengan database, seperti profile player dan leaderboard. Selain itu, terdapat beberapa file utama, yaitu file main.dart. File main.dart digunakan sebagai awal aplikasi, sekaligus mengatur tampilan menu utama, profile, select karakter, select level, dan leaderboard. Ada juga file Pixel Adventure Dart. Ini digunakan sebagai inti game, seperti mengatur player, level, score, timer, heart, finish panel, game over panel, dan penyimpanan skor. Untuk konfigurasi Firebase, terdapat file Firebase Option Dart. File ini berisi konfigurasi agar aplikasi dapat terhubung dengan Firebase. Lalu file pubspec YML digunakan untuk mendaftarkan package yang digunakan. Package-package seperti Flame, Flame Tilet, Flame Audio, Firebase Core, Cloud Firestore, Set Preference, Crypto, nama player untuk menyimpan pin player, dan serta mendaftarkan aset agar dapat dibaca oleh Flutter seperti ini aset-asetnya. Aset audio, tiles, image, bahkan font. Jadi secara keseluruhan, proyek ini dibagi menjadi 3 bagian utama, dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu aset untuk file pendukung game, komponen untuk komponen gameplay, dan service untuk penyimpanan data. Sedangkan file utama seperti main.dart dan Pixel Adventure Dart digunakan untuk mengatur alur aplikasi dan logic utama game. Oke, setelah ini saya akan langsung menunjukkan demo aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari database-nya di Firestore. Di sini ada leaderboard dan players. Jadi kalau user daftarin user player baru, dia akan kesimpan di sini. Dan nih orang-orangnya ada. Dan kalau misalkan mereka mainin mapnya dan menyimpan skor, maka leaderboard akan ngambil nama player tersebut dari sini dan menaruhnya di sini. Kemudian ini ada file-filenya seperti berapa ayam yang sudah dibunuh, berapa buah yang sudah ambil, berapa
heart yang tersisa, dan Oke, ini adalah tampilan menu utama dari game Pixel Adventure. Pada halaman ini terdapat beberapa tombol, yaitu Start, Leaderboard, Level, dan Exit. Tombol Start digunakan untuk memulai permainan, tombol Leaderboard digunakan untuk melihat daftar skor pemain, tombol Level digunakan untuk memilih level yang ingin dimainkan, dan sedangkan tombol Exit digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian di bagian kiri bawah juga terdapat tombol Profile yang digunakan untuk membuat atau login player. Kemudian ini adalah tampilan dari player profile. Di sini player bisa membuat atau login menggunakan nama dan PIN. Fitur ini dibuat supaya setiap pemain memiliki identitas masing-masing di leaderboard. Jika nama belum pernah digunakan, maka sistem akan membuat profil baru. Kalau nama sudah ada, player harus memasukkan PIN yang sesuai. Data profile akan disimpan di Firebase Firestore, dan nama player yang aktif akan digunakan saat menyimpan skor ke leaderboard. Saya coba membuat akun baru. Nah, setelah profil aktif, nama player akan muncul di bagian kiri bawah menu. Oke, kita lanjut ke Start. Ketika tombol Start ditekan, game akan menampilkan halaman Select karakter. Di sini, player bisa memilih karakter yang ingin digunakan. Beberapa karakter berasal dari aset pack, seperti Mask Dude, Ninja Frog, Pinkman, dan Virtual Guy. Selain itu, saya juga menambahkan satu karakter custom yang saya buat sendiri menggunakan Libre Sprite, supaya pilihan karakter lebih beragam dan lebih banyak. Dan saya juga ingin ada unsur buatan sendiri dari saya. Di sini saya akan coba untuk memilih karakter Steve. Steve ini adalah karakter dari seri Stranger Things. Dia adalah aktor kesukaan saya. Jadi saya membuat karakter custom dengan baju dan rambut yang serupa. Saya akan coba pilih. Setelah karakter dipilih, game akan masuk ke gameplay. Ini adalah tampilan gameplay dari Pixel Adventure. Player dapat bergerak menggunakan joystick di bagian kiri bawah dan tombol jump di bagian kanan bawah. Pada bagian atas terdapat beberapa informasi seperti skor, timer, dan heart. Skor akan bertambah ketika player mengambil fruit, mengalahkan enemy, dan menyelesaikan level. Kemudian timer digunakan untuk menghitung waktu permainan, sedangkan heart menunjukkan jumlah nyawa player. Di dalam level terdapat beberapa objek seperti fruit, enemy chicken, sound trap, dan checkpoint. Sistem skor pada game ini yaitu fruit bernilai 10 poin, mengalahkan chicken bernilai 50 poin, menyelesaikan level mendapat bonus 100 poin, sisa heart memberi tambahan 25 poin, dan ada bonus waktu. Semakin cepat menyelesaikan level, maka bonusnya akan semakin besar. Jadi player tidak hanya menyelesaikan level, tetapi juga bisa mengumpulkan fruit, mengalahkan enemy, menjaga heart, dan menyelesaikan level secepat mungkin untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Jika player terkena trap atau enemy, maka heart akan berkurang. Jika heart habis, maka game akan menampilkan game over panel. Nah, game over panel seperti ini bentuknya. Jika play again, maka akan kembali respawn. Untuk mempersingkat demo, saya lanjutkan ke bagian finish level. Ketika player berhasil mencapai checkpoint, maka akan muncul finish panel. Pada panel ini ditampilkan hasil permainan, seperti total score, jumlah fruit yang dikumpulkan, jumlah enemy yang dikalahkan, sisa heart, dan waktu permainan. Di sini terdapat tombol save score untuk menyimpan skor ke leaderboard dan tombol next level untuk lanjut ke level berikutnya. Jika kita klik save score, data skor akan disimpan ke Firebase Firestore. Jika skor baru lebih tinggi dari skor sebelumnya, maka leaderboard akan diperbarui. Sekarang kita akan kembali ke menu. Ini kita akan pilih leaderboard. Ini adalah tampilan dari leaderboard. Leaderboard menampilkan daftar skor player yang sudah tersimpan di Firebase. Ini adalah skor kita tadi. Data yang ditampilkan terdiri dari nomor urut, nama player, dan skor.
Leaderboard diurutkan berdasarkan skor tertinggi. Fitur ini juga sudah diuji pada dua perangkat yang berbeda, sehingga data tetap bisa muncul selama perangkat terhubung ke internet oleh Firestore tadi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tombol selanjutnya, yaitu tombol level. Fitur ini digunakan untuk memilih level yang ingin dimainkan. Pada proyek ini terdapat 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Dengan fitur ini, player bisa langsung memilih level tertentu tanpa harus selalu memulai dari level pertama. Misalkan kita pilih level kedua. Nah, setelah memilih level, player tetap bisa memilih karakter terlebih dahulu. Lalu, game akan dimulai dari level yang dipilih. Seperti ini. Untuk pembuatan map sendiri, saya menggunakan Tiled Map Editor. Terrain dan tileset berasal dari asset pack, tetapi penyusunan map, platform, collision, spawn point, fruit, enemy, dan trap, dan checkpoint juga saya susun sendiri. Untuk aset karakter custom, saya menggunakan library sprite. Karakter tambahan dibuat dengan menggambar beberapa animasi seperti idle, run, jump, fall, dan hit. Aset visual utama berasal dari aset pack Pixel Adventure dan Pixel Adventure 2 buatan author Pixel Frog yang saya dapatkan dari itch.io. Sedangkan efek suara dibuat menggunakan sfxr.me. Oke, berdasarkan demo yang sudah ditampilkan, game Pixel Adventure berhasil dibuat sebagai game mobile platformer 2D berbasis Android menggunakan Flutter dan Flame Engine. Proyek ini juga mengimplementasikan beberapa fitur seperti gameplay platformer, sistem score, heart, timer, pemilihan karakter, pemilihan level, profil player, leaderboard, serta penyimpanan data menggunakan Firebase Firestore. Jadi sesuai dengan apa yang telah dosen ajarkan selama setengah semester ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.